Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita syukuri apa yang sudah Allah karuniakan kepada kita. Semoga kesyukuran kita ini menjadikan seluruh karunia Allah menjadi nikmat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mau enggak aku kabarkan kepada kalian siapakah itu penghuni surga?" Maka Nabi menyampaikan, "Kullu dha'ifin mutadha'afin." Kullu dha'ifin mutadha'ifin. Kata Nabi, penghuni surga itu adalah setiap orang yang lemah dan setiap orang yang ditindas. Setiap orang yang lemah dan setiap orang yang ditindas, ini adalah penghuni surga. Lau aqsama 'alallahi la abarrahu. Kata Nabi, kalau sekiranya orang ini tadi, orang yang lemah, orang yang ditindas ini tadi bersumpah atas nama Allah, maka sumpahnya ini niscaya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penghuni surga yang sudah dikabarkan oleh Nabi. Kemudian Nabi sampaikan, "Ala ukhbirukum bi ahlin nar." Mau ndak aku kabarkan kepada kalian, aku beritahukan siapakah itu penghuni neraka? Maka Nabi melanjutkan, penghuni neraka itu adalah kullu mutullin jawazin mustakbirin. Penghuni neraka adalah orang yang beringas. Orang yang beringas dalam membela kebatilan, kemaksiatan. Kemudian orang yang kasar lagi sombong. Kata Nabi, penghuni neraka itu adalah orang yang beringas membela kebatilan dan orang yang kasar lagi sombong. Nabi mengabarkan lagi dalam riwayat yang lain, qala Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Allah tidak akan masukkan ke dalam surga orang yang di dalam hatinya itu ada kesombongan walaupun hanya sebesar biji sawi. Wala yadkhulun nar man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, tidak akan memasukkan ke dalam neraka bagi orang yang di dalam hatinya itu ada iman walaupun hanya sebesar biji sawi. Jadi penghuni neraka adalah orang yang ada sifat kibir, sombong. Kemudian orang yang masuk ke dalam surga adalah orang yang punya iman. Di dalam riwayat yang lain Nabi telah menyampaikan, yaqulullah subhanahu wa ta'ala, yaqulullah subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, al-kibriya'u ridai. Kata Allah, kesombongan itu adalah pakaian aku. Wal azamatu izari. Kebesaran itu adalah selendang aku. Man naza'ani wahidan minhuma alqaitu fi jahannam. Siapa saja yang mengambil salah satu dari keduanya itu, dari pakaiannya Allah ataupun dari selendangnya Allah, maka Allah akan lemparkan orang itu ke dalam
neraka jahanam. Siapa saja yang mengambil pakaiannya Allah, apakah itu kesombongan, apakah itu kebesaran, maka dia akan dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Di dalam riwayat yang lain lagi, Nabi telah bersabda, "May yatawaddu lillahi subhanahu wa ta'ala darajatan yarfa'uhu Allahu bihi darajatan." Orang yang tawadhu, bersikap rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, satu derajat. Orang yang tawadhu, orang yang bersikap rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala satu derajat, maka pastilah Allah akan mengangkatnya satu derajat ke tempat yang lebih tinggi, yang lebih mulia. Jadi orang yang semakin tawadhu kepada Allah, maka derajatnya semakin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatakabbaru 'alallahi darajatan yadh'uhu Allahu bihi darajatan hatta yaj'alahu fi asfalis safilin. Orang yang sombong, orang yang bersikap sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala satu derajat, maka Allah akan merendahkan orang itu satu derajat demi satu derajat, sampailah dia sampai ke derajat yang paling hina. Jadi kata Nabi, orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sombong kepada Allah, terhadap Allah, maka orang ini akan direndahkan oleh Allah sampai ke martabat yang paling rendah. Kemudian di dalam riwayat yang lain lagi, Anas bin Malik telah menceritakan, in kanat al-amatu min ahlil Madinah la ta'khudh bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama yanzi'u yadahu min yadiha hatta tadhhaba bi haitsu sya'at minal madinati fi hajatihi. Diceritakan bahwa Anas suatu ketika cerita, kata Anas, sekiranya ada satu orang budak yang berada di Madinah ini, terus budak itu menggandeng tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian budak ini menarik tangan Nabi kemana saja, maka Nabi akan mengikuti budak yang menarik tangannya ini. Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang di dalam hatinya itu tidak ada merasa angkuh, merasa hebat, merasa sombong. Dalam pandangan Nabi, manusia itu semua sama. Kalau dalam pandangan Allah yang berbeda adalah ketakwaannya. Kalau di pandangan Nabi, manusia itu sama, budak kayak dia, orang merdeka kayak dia. Pokoknya siapa saja yang mengajak Nabi, maka Nabi akan ikut, maka Nabi akan pergi untuk memenuhi apa yang menjadi hajat orang itu karena tawadhunya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain lagi, kana Rasulullah ya'udul marido wa yusabbihul jinazata wa yujibu da'watal mamluk wa yarkabul himar wa kana yauma quraidah wan nadir ala himar wa yauma khaybar ala himar makhtumin birosanin min lifin wa tahtahu ikafun min lif. Nabi itu, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, adalah satu orang yang suka, yang punya kebiasaan, yang dia ini punya sosok seneng kalau dia menjenguk orang-orang yang sakit. Dia suka menjenguk orang yang sakit. Kemudian dia suka mengantar jenazah. Dia juga suka untuk memenuhi ajakan seorang hamba sahaya. Nabi juga adalah sesosok manusia yang kendaraannya itu juga sederhana. Dia lebih senang menaiki seekor keledai. Pada saat kejadian pengusiran Bani Quraisyah dan Bani Nadir, maka Nabi pada waktu itu mengendarai seekor keledai. Dan ketika penaklukan Khaybar,
Maka Nabi juga mengendarai seekor keledai, yang tali kekang keledai itu terbuat dari kulit. Tali dan pelananya itu terbuat dari kulit. Ini kesederhanaan Nabi dalam bergaul dan dalam berkendaraan. Tidak menunjukkan bahwa Nabi itu seorang yang dikasihi oleh Allah, seorang yang paling dimuliakan oleh Allah. Walaupun derajatnya itu, Nabi itu derajatnya dalam pandangan Allah adalah yang paling mulia, yang paling baik, yang paling disenangi. Tapi Nabi berlaku tawadhu di hadapan seluruh manusia, karena mengharapkan ketinggian di hadapan Allah Subhanahu wa taala.